Dan niki perlu kula sampaikan teng jenengan termasuk makalah ini kula tasyaken ketika kula teng Raudhah, kula teng Mekah. Makalah ini kula gawa ngalor ngidul sampai kula golek alamat bahwa benar-benar Allah ridho kalian makalah ini. Gini dikarang oleh Imam Ghazali yang siapapun tahu beliau itu hujjatul Islam. Termasuk yang diterkenalkan, bukan terkenal punya diterkenalkan kitab Ihya jarene kitab tasawuf. Itu salah besar. Sebenarnya di Ihya itu banyak fikih. Tasawuf itu hanya bagian kecil. Nah, termasuk di sini dibicarakan betapa bahayanya fatwa zuhud yang berlebihan sehingga orang hanya dianjurkan punya kifayat yaumin biyaumin. Sementing iso mangan cukup sedina. Kalau balik ini mana ini? Soalnya kalau suwon ini orang urusan tersinggungan, tapi ini li'ilai kalimatillah. Beliau mengkritik fatwa zuhud yang berlebihan, saya ulang lagi yang berlebihan. Yang menyarankan umat Islam itu punya hanya kifayata yaumin biyaumin. Yang penting cukup dimakan apa? Sehari. Terus beliau mengkritik kalau fatwa itu benar, niku sumayu adi dzalika mungkin kula waca urut iki kula wacane sebagian. Kalau fatwa itu Anda dengar dan Anda ikuti sumayu adi dzalika ila suqutil haji wa zakat wal kafaro al maliyah wa kulli ibadatin nitat bil hina anin nas. Idza asfahan nasu la yamlikuna ila qadra hajatihim. Kata Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil kubhi. Fatwa itu buruk sekali. Artinya kalau orang itu zuhud berlebihan, kemudian orientasinya hanya punya makan besok, nanti akan menggugurkan kewajiban-kewajiban yang mujma' alaih syar'an, yaitu kewajiban haji dan zakat. Karena orang bisa haji tentu harus punya uang 25 juta lah untuk daftar awal. Zakat harus punya uang 1 nisab yang kisarannya sekitar 33 juta. Kalau emas 400 ribu ya sekitar berapa? 33 juta. Karena zakat emas atau zakat tijaroh itu sama dengan 84 gram. Pinten? 84 gram. Itu kalau 1 gram itu 400 ribu, itu kenanya 33 sekian apa? Juta. Nah itu ketika Imam Ghazali, nanti kalau nggak percaya dicari sendiri. Kalau fatwa zuhud ini berlebihan, umat Islam hanya punya kifayata yaumin biyaumin, hanya cukup untuk sehari. Nanti itu yu'addi dzalika ila suqutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Tapi itu sebetulnya fatwa itu masih belum ngeri, menurut saya masih biasa. Ngerinya lagi terus kita menjadi lemah, yang kuat itu orang kafir. Makanya itu Imam Ghazali terus fatwa. Lucu neng kok maling, mbek koruptor, mbek wong fasik ku duwe akeh. Sing wong saleh gara-gara zuhud kere kabeh. Nanti terjadi syaukatul fusak ala sholihin, terjadi kekuasaan orang fasik, orang soleh. Akhirnya kadang wong sholat itu buruh wong ra sholat. Sing ekstrim muslim buruh non muslim. Sing rada ora ekstrim wong sholat buruh wong ora sholat. Jadi ini saya fatwakan secara terbuka, ini bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini musim, jadi bulan suci itu mulai Dzulqa'dah. Nah terus kalau Anda misalnya janggal, bagaimana dengan riwayat-riwayat hadis yang Nabi hanya, supaya orang hanya konsentrasi cukup sehari. Itu masalah syukur, jadi untuk kita syukur, sepenting somangan sesuk wis syukur. Di luar itu uang kita kasihkan Ka'bah atau kita kasihkan zakat. Kalau lah nggih ngoten, kalau perasaan kalau nganti saniki nggih ngoten, kerja di dhuwit 20.000 nggih seneng, berarti sesuk ijek mangan. Tapi saya punya orientasi li'ilai kalimatillah, bahwa agama Allah itu harus mulia, termasuk secara fisik agama Allah itu yang bawa kita, sehingga secara lahir kalau kita yang jatuh ya agama ini dianggap jatuh. Jadi Imam Ghazali ngeritiknya itu bahwa fi ghayatil kubhi, kata fatwa itu sangat buruk, goyah itu klimak-klimak dari keburukan. Jadi ini kalau waca sampean kudu yakin, namun baru kayak yakin terus melarati ra berlanjut nulis ngono ae angel temen. Nerangno sampean dadi ke harapan wis mutek kantor. Kadung elek uteke, dadi pikirane iku narantuk satu ora. Tapi ini hukum.
Loh, saya bisa melakukan ini zaman kula melarat. Kula nu zaman melarat, kula nu nate pas merantau nu beras kula karek 1 kilo, cek ngrumat santri papat, nu kula bagi. Lho pas niku ana sanca kula bare modho Mekah kula sangoni. Di pikiran kula sederhana, lho kejaran melarat kok nyangoni kula. Lho karena saya setuju, ana santri di selera ngaji ni Mekah kok aku setuju. Mulane aku melarat tak sangoni. Kowe ora perlu nyangoni aku, kowe mesti ra setuju kan ana santri melarat. Sing setuju kudu nyangoni. Nah kowe kan ora anggere melarat mikir awakmu dhewe, mulane awet. Tak jamin melarat niku awet. Anggere kelakuan cek ngono ku awet. Wong syarate wong ana jalan keluar wa may taqillah jallahu makhraja. Anggere takwa iki jalan keluar be pengiran. Nak mbok mafhum sing ora takwa rapati dikai jalan keluar. Tapi ora usah mbok mafhum. Lah termasuk mau wis kere ego. Semuanya jari Nabi dunia cek selamat itu syaratnya sing sugih lomo, sing melarat dongakno loyal maksud. Sing zaman akhir kan gak sing melarat medhit, sing melarat hasud. Sempurna kan elek itu. Nah ini fatwa Imam Ghazali, makanya saya tunjukkan halaman. Siapapun yang menentang fatwa saya sore ini, cek dulu di Ihya. Kalau kurang percaya cek di sarahnya di kitab Ithaf. Karena kadang saya itu kalau belajar Ihya, kadang ya ragu. Ini pendapat Imam Ghazali bener tau orang konang egois nguluti awake dhewe. Sehingga pentingnya sarah itu dikonfirmasi, ternyata yang nyarai kitab Ithaf dikarang Said Zabidi, beliau setuju, memang harus begitu. Itu tadi, kalau orang hanya digerakkan mikir hidup besok, berarti Anda ikut menggugurkan wajib haji dan zakat. Nah kalau sampean tanya Gus, tapi kalau akhirnya tetap kelar kaji, tetap lumayan. Mun kula hitung, kula niku peneliti. Nggih peneliti tekstual, nggih peneliti usul niku pengira. Kula bayangno, kula kan anak kiai putu kiai, ini mboten urusan sombong, kula anak kiai putu kiai. Kula titeni, kula sering rapat madrasah mimpin berkali-kali mboten rasa ketung. Guru-guru tak omongin ngene, wis kowe ngandel aku, kowe nyiapno dhuwit go kaji. 3 juta, kanggone keluarga jadine 1 juta. Engko balikne 2 juta. Engko anak loro dadi 1 juta meneh. Tapi baru kayak ada kisaran uang 1 juta, 3 juta, medone 1 juta. Tetep pas rapat madrasah kowe iso mikir. Tapi nek ning omah ora ono dhuwit 20.000 kowe iso mikir rapat madrasah. Jadi bayangno ora kasil lah, ora kudu bayangno kasil. Tapi kan kisarannya kan masih 1 juta turunnya. Ojo tak kan contohnya. Misalnya Ruhin nabung tiap bulan itu Ruhin, statusnya itu angel, contohnya angel. Tidak menurut saya, ketika Metro TV, TV One itu memberitakan orang tukang parkir nabung 1 hari 10.000 iso haji. Di Solo ada tambal bank 1 hari nabung 5.000 iso haji. Kemarin di Jombang tukang becak 1 hari nabung 10.000 sekarang haji. Ora usah nyindir kowe merokokan terus ora usah kan, itu terlalu ekstrim. Enggak, itu sebenarnya itu berita nasional. Kalau mutawatir itu enggak perlu adil dan sikoh, wong napa? Mutawatir, pasti berita itu benar wong napa? Mutawatir. Aku bayangno, misalnya saya seorang ustaz, guru madrasah, tukang becak. Tiap hari nabung 10.000 terus sabulan kan berarti 300.000 ya. 300.000. Berarti kalau 6 bulan 3 juta ya? Setahun kan 3 juta, 10 bulan kan 3 juta. Kalau 6 bulan berarti kan 1,5 juta gitu guys. 1,5 juta. Bener? 1,8. Maksudnya dikira gampang ya 1,5 juta lah, jadi bulan atau 10 lah. Kira-kira Mustafa rapat madrasah, ning omah dik 20.000 bojo ngamuk. Ambek guru madrasah sing rapat ning omah didik 1,5 juta. Meskipun yakin nggak dipakai loh karena diorientasikan haji. Kira-kira teki nempel endi? Nggak kira-kira. Mesti sing 20.000 pas rapat turu. Apa meneh nek rapate madrasah piye carane nggih pager fasilitas mesti duit sing ora krungu perkarane. Enggak, ini yang bayang kayak yang tukang becak yang di Jombang itu kan 1 hari hanya 5.000 dia bisa haji. Yang tahun kemarin yang diliput itu tukang tambal ban ontel lah, tambal ban bis, tambal ban ontel.
Lah contoh sing elek Madura, pengemis iso kaji wae ora kena itu. Malah iso wayah barang pengemis Madura. Kalau dikandani santri Madura, Gus kalau ada pengemis di Batu Ampar jangan kasih. Kenapa? Itu istrinya 2-3 itu. Malah parah dan pengemis kok istrinya. Coba hitung, satu hari saya ketahui, sakulan berapa kan? 1,5 juta. Terus setengah bojo telu cukup. Mangane kangkung kabeh. Parah. Artinya gini loh. Orang itu melihat Ihya itu salah. Kadang-kadang hanya menyebutkan Ihya itu kitab tasawuf. Sebenarnya Imam Ghazali itu punya kalkulasi rasional. Ketika fatwa itu berlebihan, itu akan menggugurkan kewajiban haji dan zakat. Lebih celakanya lagi kata Imam Ghazali, yang nanti menguasai harta itu orang-orang fasik dan akibatnya nanti hadmu hadzal-din akan menghancurkan ini agama karena orang-orang soleh tahta syaukatil fusak, karena orang soleh nanti di bawah dominasi orang fasik. Nah, ini monggo boleh mulai ngaji niki, yes, sampean sering matekai malaikat Mikail. Malaikat Israel rasa Fatihah wis teko dhewe niku mon ora usah di Fatihah wis kenal wis. Terus malaikat Mikail sering Fatihah. Karo dene malaikat marah temu ora bensin-bensin ayo gumun betah melok iku kok apa. Nah itu Imam Ghazali membicarakan detail, beliau membicarakan detail. Beliau menghentikan kemungkinan harta itu dari halal, dari haram, kemudian efek dari fatwa itu adalah tamtaddu aidil zalamah wal fusak, yaitu ada dominasi syaukatul fusak ala solihin. Ini yang paling kita takutin, apa syaukatul fusak ala solihin. Ya fusak bisa kelas-kelasan, ada yang kelasnya kafir, burono mempekerjakan muslim, ada yang lokal misalnya internal lah maksudnya. Wong ra salat terkenal berdua senengane sindenan dangdutan burono santri sing penggaweane salat terus Quran mau gara-gara iku